Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi di channelnya Ibu Hasna. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tonton videonya sampai akhir ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi di sini dengan Bu Hasna. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2. Dengan mupel IPA, yaitu penyakit pada organ pernapasan manusia, dan mupel SBDP, yaitu tentang properti dalam tarik reaksi daerah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan menyimak video penjelasan guru mengenai penyakit pada organ pernapasan manusia, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar penyakit pada organ pernapasan manusia, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan melihat gambar tentang berbagai macam pola lantai, siswa dapat membedakan berbagai jenis pola lantai yang digunakan pada tari dengan benar. Yang keempat, dengan memperhatikan video penjelasan guru tentang properti pada tari, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam properti pada tarik reaksi daerah dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah mengalami hidung mampet karena pilek, atau sesak napas karena polusi? Nah, hidung mampet dan sesak nafas merupakan contoh dari adanya gangguan pada sistem pernafasan. Kemudian ada penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, apa saja sih penyakit pada sistem pernapasan manusia? Yang pertama, kita akan membahas penyakit emfisema. Yang kedua ada asma. Yang ketiga kanker paru-paru. Yang keempat bronkitis. Yang kelima TBC. Dan yang terakhir ada influenza. Pada penyakit yang pertama yaitu emfisema. Nah, ini dia gambarnya ya anak-anak. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan yang dingin. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Nah, ini dia gambar paru-paru. Yang kiri itu adalah paru-paru yang sehat, sedangkan yang kanan adalah paru-paru yang terdapat kanker. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya yang keempat ada penyakit bronkitis. Nah, ini dia gambarnya. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Nah, yang atas ini merupakan batang tenggorokan yang normal, sedangkan yang bawah ini yang terdapat lendir
yang menyebabkan penyakit bronkitis. Yang kelima ada penyakit TBC. Ini dia. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini mengakibatkan paru-paru menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Nah, ini dia yang terakhir, ada penyakit influenza atau sering kita sebut dengan sakit flu. Ini dia gambarnya, anak yang sedang bersin-bersin. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencegah penyakit pada sistem pernapasan? Nah, yang anak-anak harus lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit pada sistem pernapasan adalah yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, minum banyak air putih. Yang keempat, menghindari polusi. Yang kelima, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, melakukan vaksin kesehatan. Nah, kebiasaan hidup yang sehat akan meminimalkan kemungkinan kita untuk terserang penyakit termasuk pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Jadi, kegiatan menari termasuk dalam aktivitas fisik yang menyehatkan. Pola lantai pada tari. Pola lantai adalah langkah gerak kaki atau jejak langkah kaki penari untuk membentuk formasi tari di atas panggung atau arena tari. Pola lantai vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang. Beberapa tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari serimpi dari Jawa Tengah, tari yospan dari Papua, tari pesambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris cengkedan dari Bali. Pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal berbentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Contohnya yaitu tari indang dari Sumatera Barat dan tari saman dari Aceh. Pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari sekapur sirih dari Jambi, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari pendet dari Bali. Pola garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Contohnya, tari Mabadong Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari randai dari Sumatera Barat. Nah, masih berhubungan dengan materi tentang menari, di sini Ibu akan menjelaskan tentang properti dalam tari. Apa sih yang dimaksud dengan properti dalam tari? Nah, properti dalam tari merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap dalam pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerak tari yang akan dipentaskan. Kemudian apa saja sih contoh-contoh properti dalam tari? Di sini ada yang dalam bentuk senjata. Misalnya ada pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Nah, ini dia gambarnya ya anak-anak. Ini tari yang menggunakan properti pedang. Nah, ini tari yang menggunakan properti keris.
Dan ini tari yang menggunakan properti busur serta anak panah. Nah, selain contoh di atas juga terdapat jenis-jenis properti yang lain seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, ini dia gambar tari yang menggunakan properti topeng. Ini tari yang menggunakan properti piring, dan ini tari yang menggunakan properti payung. Lalu apa saja sih fungsi properti dalam tari? Nah, properti dalam tari berfungsi untuk menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat, memberi nilai tambahan keindahan dalam sebuah tarian. Nah, persiapan-persiapan apa sajakah yang dilakukan sebelum pertunjukan tari? Ya, sebelum melakukan pertunjukan tari, kita harus menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari yang akan dipentaskan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari yang akan digunakan. Selanjutnya, menentukan iringan tari. Nah, yang terakhir, memilih busana pada tari. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh pada tari kreasi daerah, yaitu tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Bentuk tarinya yaitu tari berkelompok. Jumlah penarinya ada 3-7 orang. Dan iringan tarinya menggunakan talempong dan saluang. Properti tari yang digunakan adalah mangkok atau piring. Nah, anak-anak, coba simak video yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah melihat contoh tari kreasi daerah, yaitu tari piring dari Sumatera Barat? Untuk referensi yang lebih lengkap, anak-anak dapat membuka buku tema 2, subtema 2. Sekian materi dari Ibu. Ibu berpesan kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Ya, hari ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.